Nggak tahu gimana, pokoknya tiba-tiba ada artikel nyelonong. Nih yang nyelonong yang pertama ini, 10 negara paling religius di dunia. Ini ditulis dalam majalah CEO World, dalam Global Business Policy Institute. Risetnya dilakukan di 148 negara. Responden yang terlibat nggak kurang-kurang 370.000 partisipan. Jadi ini risetnya serius. Didapatkan 10 negara paling religius. 1. Somalia, skornya 99,8. 2. Nigeria, skornya 99,7. 3. Bangladesh, skornya 99,5. 4. Ethiopia, skornya 99,3. 5. Yaman, skornya 99,1. Malawi, skornya 99. Indonesia, alhamdulillah, nomor 7 paling religius, skornya 98,7. Sri Lanka, skornya 98,6. Mauritania, skornya 98,5. Djibouti, skornya 98,2. Ini kalau diteruskan habis waktunya. Ini cuma saya ambil 10 negara paling religius. Saya tidak mau menjustifikasi ya, pikirkan sendiri negara-negara ini keadaannya sekarang seperti apa. Pikirkan. Karena kalau saya menilai, saya jadi keliru. Pikirkan sendirilah ya. Somalia, Nigeria, Bangladesh, Ethiopia, seperti apa kondisi negaranya saat ini. Padahal ini termasuk 10 negara paling religius. Gitu. Ya? Paham ya? Bajunya sih sudah bagus, jilbab syar'i. Kerjanya ngomongin orang. Gitulah kira-kira. Kira-kira itu, kira-kira. Dikira-kira itu belum tentu benar, ya. Itu mah yang di sana, yang di sana. Oke, kita ngaji lanjut ya. Ini fakta. Saya kalau menyampaikan sesuatu tidak mau katanya, tapi harus ada fakta, harus ada datanya. Saya kemudian tiba-tiba nyelonong lagi artikel 10 negara yang penduduknya paling bahagia. Ini paling bahagia. Ini yang menyiarkan, ini PBB. Ini yang terakhir tahun 2023. Nah, kita lihat. 1 Finlandia, 2 Denmark, 3 Islandia, 4 Israel, 5 Belanda, 6 Swedia, 7 Norwegia, 8 Swiss, 9 Luxembourg, dan 10 Selandia Baru. Ini negara yang paling bahagia penduduknya di dunia. Nah, kalau saya jelaskan gimana cara risetnya, panjang. Panjang itu, ya. Tetapi PBB punya acuan. Karena kalau dia bahagia, umurnya panjang. Kalau dah bahagia, dia itu sehat-sehat, gitu kan? Karena sekarang sudah banyak riset modern. Orang yang sakit fisik itu tanda bahwa jiwanya tidak bahagia. Orang yang sakit fisik ternyata pikirannya tidak bahagia. Orang yang sakit fisik ternyata konfliknya banyak. Kalau banyak konflik dalam hidup, itu tanda tidak bahagia. Gampang. Kalau saya jelaskan panjang. Tetapi saya mau ngasih tahu sedikit. Dari 10 negara paling religius, ada nggak di 10 negara paling bahagia? Masih ingat yang tadi? Yang 10? Makanya disimak kalau saya bicara. Ada nggak di sini? Nah, ini kan ada pertanyaan. Kalau yang mau bertanya, kok paling religius, setiap hari menjalankan ritual-ritual agama, tetapi tidak masuk negara yang paling bahagia? Pikirkan kesorangan. Karena saya tidak mau menjudge, tidak mau. Ini data, ini data. Jangan mikirkan orang lain. Jangan-jangan cerita di tempat-tempat suci yang disucikan oleh masyarakat, di situ terjadi penyimpangan, bukan hal yang luar biasa, bukan? Pelecehan seksual di tempat yang disebut suci, betul? Korupsi uang keropak masjid,
padahal suci. Maling uang keropak masjid, padahal habis sholat pura-pura. Cerita yang semacam itu kan itu cerita harian. Pertanyaannya, mengapa kelihatannya sudah religius tetapi tidak memiliki kesadaran? Di mana yang salah? Saya tidak akan kasih jawaban. Mikir. Nah, ini negara paling bahagia, penduduknya paling bahagia. Nah, saya bicara sains sedikit deh. Orang yang bahagia itu otaknya ini, pineal gland-nya itu selalu memproduksi hormon endorfin, oksitosin, serotonin, melatonin, gitu. Jadi di sini ada yang namanya neurotransmitter, dan dia selalu memunculkan zat-zat kimia yang membuat dia itu ketahanan tubuhnya bagus, cinta kasihnya luar biasa. Karena kebahagiaan hanya akan menarik kebahagiaan. Itu sedikit ya, secara saintifik. Orang yang tidak bahagia, hormon yang dihasilkan kortisol, adrenalin. Makanya ciri orang tidak bahagia gampang. Lihat tangannya. Kunaon bu? Cangkel. Nggak bahagia. Karena cangkel itu awalnya dari pikiran, awal dari jiwa itu sebetulnya. Berarti otaknya memproduksi hormon-hormon kortisol. Hidupnya penuh dengan kecemasan, takut hari esok tidak bisa move on dari masa lalu. Orang yang semacam itu wajahnya kelihatan. Lihat saat dia berhubungan dengan kontradiksi. Aslinya orang itu kelihatan pada saat dia berhadapan dengan kontradiksi. Lihat saat dia mendapatkan yang tidak diinginkan oleh dia. Lihat sikapnya seperti apa. Kalau dia tetap bijaksana, tetap tenang, itu udah benar. Itu sudah lumayanlah kesadarannya, barangkali sudah level 3 ke atas. Makanya kalau orang yang cerdas, begitu disakiti orang, buat apa saya nyakitin dia? Ketika dia mengatakan kata-kata kotor seperti itu, cukup saya saja yang merasakan. Karena pesan cintanya adalah ketika orang mengatakan kata-kata begitu, saya sakit, maka saya tidak mau mengatakan kata-kata itu pada orang lain. Itu orang yang cerdas itu. Itu sudah level Idris. Makanya Idris itu artinya cerdas. Udah level situ nggak kira-kira? Jadi ini, nah satu lagi. Saya punya artikel bagus juga ini. Ini negara paling Islami. Kalau tadi kan negara yang paling religius, negara yang paling bahagia penduduknya, dan ternyata nggak ada irisan. Negara yang paling religius tidak ada di 10 negara paling bahagia. Nah, ini negara paling Islami. Nah, siapa yang meneliti? Yang meneliti bukan orang yang keyakinan berbeda. Ini yang meneliti orang Islam, namanya Profesor Husain Askari. Dia dosen dari Universitas George Washington University USA.